Halo teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang telah kembali ke channel ini untuk menyaksikan konten ini. Dan untuk teman-teman yang baru datang, tentu saya ucapkan selamat datang dan juga terima kasih. Semoga konten ini bermanfaat. Oh iya, sekarang adalah konten ngobrolin tentang yang ketiga. Ngobrolin tentang teman saya, sahabat saya dulu, teman sebangku, teman sekelas pasti, teman sehimpunan, tukang nginep di kosan, terus macam-macam lah, udah CS banget, sobat banget. Nah sekarang mau ngulik masalah kampusnya dulu hingga dia menjadi TA terbaik, tugas akhir terbaik di prodinya. Dia adalah Afdal Lazuardiansyah Ramdhani, panggilannya Afdal. Sekarang sedang sibuk nyusun tesis di Magister Terapan Politeknik di Bandung. Program studi Rekayasa Infrastruktur jurusan Teknik Sipil. Oke baik, paling langsung aja. Halo Afdal, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Ana? Alhamdulillah, nanya kabar, biasa ketemu juga. Oh iya, lupa, maaf Dal, dipotong. Sebelum teman-teman menyaksikan diskusi ini, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman, karena subscribe itu adalah bukti buat teman-teman mendukung apa yang saya buat. Terima kasih. Oke, kita lanjut lagi Dal. Gimana Dal? Tesis lancar dong sekarang? Ya, alhamdulillah. Seharusnya mungkin bulan Mei kemarin mulai seminar proposal ya. Cuman karena qadarullah ada pandemi COVID, jadi ya diundur. Rencananya sih bakal didaringkan seminar proposalnya juga. Oh iya, tesisnya tentang apa nih sekarang? Struktur juga kan pastinya? Sejauh ini yang aku usulkan buat di seminar proposal tesis itu masih berkaitan sama jembatan gantung kemarin, Bang. Oh, jembatan gantung yang bisa meloloskanmu ke TA terbaik itu ya? Ya, kurang lebih begitulah. Oke. Jadi TA terbaik Afdal itu tentang jembatan gantung di Cikodeng, Bandung Selatan ya Dal, ya bener nggak? Ya, Bandung Selatan, Kabupaten Bandung. Jadi dirancang ulang oleh Afdal menjadi jembatan gantung karena sangat memprihatinkan sekali, bisa dilihat ini. Nah, jembatannya Afdal itu bentuknya kayak gini, ini gambarnya. Nah, sekarang dilanjutin lagi ke tesisnya yang tentu hitungannya makin menjelimet lah, makin susah nggak karuan. Tapi kita nggak bakal bahas tentang S2-nya sih, karena nantilah kata Afdal bahas S2-nya kalau udah lulus aja biar lebih banyak ceritanya. Oke, jadi sekarang saya bakal bahas tentang perjalanan dia dari yang dulu pernah ngerasain IP 2,76 sampai sekarang, sampai tahun 2019 kemarin bisa ngerasain tugas akhir terbaik. Oke Dal, tapi sebelum bahas itu, kenapa sih pengen masuk Polban gitu? Kan umumnya kayaknya Polban itu pilihan terakhir. Nah, kalau Afdal alasannya apa nih? Kenapa masuk Polban? Ya karena tidak masuk ITB, begitu. Oke, sama ya, sama. Kalau orang Bandung ya mungkin kurang lebih sama. Jadi pasti rata-rata di antara mereka yang menginginkan sekolah teknik di Bandung ya pengennya ke ITB kan. Cuman yang mungkin Allah pasti punya rencana yang lebih baik. Akhirnya ya aku diarahkan ke Polban begitu. Jadi karena memang gak dapat ITB ya, sederhananya gitu ya. Ya. Terus udah masuk Polban nih, kenapa ambil teknik sipil? Ya jadi dulu sebenarnya aku kan ini pengennya ke perencanaan wilayah kota dulu tuh pas di ITB. Oke. Cuman ya buat untuk undangan ternyata pas masukin, aku nggak masuk ya. Udah. Terus pas SBMPTN itu aku ngambil sipil TSL dan nggak masuk juga. Dan kebetulan saat itu waktu ada pendaftaran Polban milih sipil karena dulu waktu ngelihat jembatan tuh keren Bang, lihat gedung, lihat jalan dan sebagainya, pengen gitu jadi bagian di antara yang membuat jembatan tersebut. Jadi ya udah aku cobain aja deh sipil gitu kan, soalnya kan kepikirannya kalau masuk sipil di ITB kan susah gitu kan. Nah kalau misalkan sipil di Polban lebih mudah nggak sih gitu kan. Ya udah akhirnya aku coba aja gitu kan masuk daftarin ke situ. Jadi memang ketertarikan awalnya tuh gara-gara ngelihat jembatan-jembatan yang keren ya? Ya, Jembatan yang paling gitu inspirasi apa dong? Kalau misalkan di luar sih aku suka lihat jembatan gantung Golden Gate yang merah. Kalau di Indonesia aku suka sama Barelang.
di Batam. Nah, Afdal ini condongnya itu ke struktur, ke hitungan-hitungan yang jelimet yang saya sendiri pun, aduh, angkat tangan lah kalau bahas struktur, tapi Afdal justru senang di sini. Nah, kenapa Dol memutuskan untuk bergerilya mendalami keilmuan struktur? Apa alasan motivasi yang mendorong itu? Ya Bah, jadi kalau misalkan tadi ditanya kenapa memutuskan struktur, sebenarnya kalau dibilang jago mah enggak, cuman aku pengen belajar itu gitu. Contoh realnya adalah aku pernah ikutan KJI. Waktu itu aku ngambil kategori rangka baja kan. Aku di awal pas semester 1, semester 2 itu kalau misalkan belajar statika, pokoknya yang berbau sipil lemah banget lah pokoknya. Cuman nggak tahu kalau misalkan pembelajaran aku itu sambil dibarengin sama buat model strukturnya, terus buat pemodelan softwarenya, itu lebih kebayang aja dan aku lebih ngerasa suka gitu. Awalnya dari situ. Terus yang kedua, ketika pas di akhir pas ngambil TA, kenapa ngambil struktur? Sebenarnya kepikirannya dua bah waktu itu. Mau ngambil geometri atau ngambil struktur kan. Geometri kenapa? Karena melihatnya keren gitu kalau misalkan kita bisa ngedesain jalan baru gitu kan. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, aku nggak punya bekal untuk itu gitu kan. Yeah. Pas pelajaran perencanaan geometri pun, ya begitulah gitu kan. Nah ternyata kalau misalkan dipikir-pikir lagi, aku punya bekalnya ternyata di KJI. Itu yang membuat salah satu aku sedikit percaya diri buat lebih mendalami itu bah gitu. Puncak dari kesukaan Afdal kepada struktur itu membuahkan hasil di tahun lalu, tahun 2019 ketika Afdal mendapatkan tugas akhir terbaik di Prodi D4 Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan. Nah, tapi patut teman-teman ketahui bahwa Afdal itu dulu pernah ngerasain IP-nya 2,76. Semester berapa dong? 2,76 tuh? Semester 3, Pak. Semester 3 ya, 2,76. Ya. Tapi dari IP yang memang sempat anjlok-anjloknya dan yang memang waktu itu sih lagi padat-padatnya, Dol, maksudnya lagi anjlok-anjloknya gitu. Nah Dol, ceritanya gimana Dol bisa dapat tugas akhir terbaik? Kalau misalkan sebenarnya Pak, kalau menurut aku sendiri sih, aku kan dulu pas di awal pun sebenarnya tidak terlalu mengidam-idamkan kan namanya tugas akhir terbaik gitu kan. Ya jadi dulu sempat baru cuman kayaknya keren nih tugas akhir terbaik kayak Kang Hikal misalnya. Awalnya kayak gitu, cuman setelah dilihat topik-topik tugas akhir teman-teman pada muncul gitu kan, wah ini kayaknya nggak mungkin gitu. Jadi ya udah akhirnya aku mengurungkan niat itu gitu. Jadi kepikirannya waktu itu yang penting mah lulus aja dulu, tugas akhir terbaik mah bonus menurut aku. Awalnya kayak gitu. Terus kenapa bisa? Nggak tahu ya, takdir Allah begitu mungkin gitu. Cuman dari kalau misalkan nyambung dari sama bahan tadi disampaikan yang dari 2,76 dari ke situ sampai ke tugas akhir terbaik tadi, sebenarnya mah ini sih bakal aku prinsipnya aku pengen selalu bisa bermanfaat buat teman-teman di sekitar, pengen selalu bisa bermanfaat buat dosen-dosen di sana. Jadi apapun yang bisa aku bantu buat mereka ya aku bantu. Intinya itu pertama. Terus yang kedua, Bana juga tahu lah kalau misalkan UTS, UAS mah nilai aku kayak gimana kan, kadang C, kadang apa gitu kan, bahkan sempet 23 gitu nilai apa waktu itu ya. Adalah pokoknya. Sama berarti dong. Memang aku di situ ngerasa gitu. Aku emang kalau misalkan belajar buat mendapatkan nilai, belajar untuk mendapatkan nilai UTS dan sebagainya, pasti nilainya nggak akan bagus-bagus amat. Tapi di situ ya udahlah, daripada gitu aku harus cari sisi lain yang bisa aku kembangkan. Nah salah satunya ya aku kalau misalkan dimintain dosen buat bantu ini bantu apa ya aku selalu ikut, walaupun nggak selalu menghasilkan cuan ya tapi nggak apa-apa gitu kan. Dengan aku bantu mereka kan banyak ilmu yang bisa aku dapat. Pertama itu selain dosen, yang kedua ya teman gitu. Kemarin pas tugas akhir kemarin kan banyak tuh teman-teman kita yang mereka minta bantuan survei ini survei itu ya, walaupun pasti kalau misalkan memakan waktu kita buat ngerjain mah, cuman ya kan setidaknya kita bisa berkontribusi buat orang lain gitu.
istilahnya ya aku sih naneminnya bisa memberikan manfaat buat teman-teman di sekitar kita gitu sih. Kalau kiat-kiat khusus nggak ada sih, karena di awal pun tugas akhir terbaik bukan jadi tujuan. Waktu itu aku mikirnya bonus aja. Oke. Jadi sebenarnya ada yang mungkin Afdal nggak sadari kenapa Afdal itu bisa dapat tugas akhir terbaik. Jadi waktu itu saya bareng dengan salah satu dosen lah, sedang proyek bareng. Dosen itu cerita ke saya, kenapa waktu itu Afdal bisa mendapatkan TA terbaik. Kuncinya 2 teman-teman, menurut saya, kenapa Afdal bisa dapat TA terbaik. Pertama, kerja keras, itu pasti kerja keras. Proses itu penting ya, mau hasilnya gimana pun, tapi proses itu yang membuat kita bisa menghargai diri sendiri tentunya. Dan kerja keras juga nggak akan mengkhianati hasil. Yang kedua yaitu karena Afdal berbeda waktu itu, karena menggunakan program namanya Midas, dan itu sebelumnya nggak pernah. Bahkan tutorialnya aja itu pakai bahasa Thailand dan dia tetap ngeliatin, bayangin aja gitu. Terus udah mah ngerti program Midas, ngajarin ke teman-temannya, akhirnya apa? Akhirnya malah ngajarin ke dosen-dosennya juga. Kan apa ya? Ya mungkin gak disadari sama ente Dol, tapi ya itu gitu yang bisa membuat waktu itu orang-orang akhirnya, bahkan bukan orang-orang, yang membuat waktu itu dosen-dosen akhirnya memutuskan dirimu mendapatkan tugas yang terbaik. Itu sih tambahan dari orang biasa juga orang maneh si aing. Tapi ini pura-pura, bukan pura-pura, tapi ini dikemas formal lah, kan di depan kamera ya. Terakhir Dol, untuk mahasiswa diploma 3 maupun diploma 4 nih yang sekarang sedang menyusun tugas akhir di masa pandemi ini ya, kan Afdal juga ngerasain nih adanya corona, susah pas tesis sama ya, apalagi teman-teman angkatan bawah gitu yang sedang menyusun tugas akhir juga. Ada nggak nih petuah-petuah dahsyat dari Afdal untuk bawah kita yang sedang berjuang untuk meluluskan dirinya dari diploma 3 dan diploma 4 di Polban? Gimana Dal? Ya, makasih Pak. Jadi aku rasa sih mungkin teman-teman pun udah pernah mendengarkan tentang ini. Artinya maksudnya mungkin di antara teman-teman ada yang sudah membayangkan, wah nanti kita nggak akan ngerasain di border misalkan, kita nggak akan ngerasain arak-arakan dan sebagainya gitu ya. Dan itu mungkin di antaranya mungkin sebagian orang buat ngedown diri TA-nya gitu ya. Tapi menurut aku teman-teman jangan buat hal tersebut menjadi faktor teman-teman menjadi telat TA-nya gitu. Pokoknya teman-teman semua tugas akhirnya usahakan sebisa mungkin harus tepat waktu. Tadi kata Bahana sebutin tadi, kerja keras salah satu kuncinya. Kunci yang lain, coba teman-teman jadilah orang yang bermanfaat buat teman-teman yang lainnya. Ketika teman kelasnya ada yang minta bantuan TA, coba bantuin. Karena kita nggak tahu di titik mana kita akan membutuhkan orang lain. Dan yang terakhir paling semoga COVID-nya bukan menjadi halangan buat teman-teman semua yang sedang menyusun tugas akhir untuk tidak tepat waktu lulusnya. Jadi haruslah tetap tepat waktu mah. Toh yang namanya wisuda, arak-arakan itu mah hanya seremonial. Yang justru yang utamanya adalah sidangnya, itu yang harus lulusnya. Mungkin kayak gitu, Bang. Oke, itulah petuah dari peraih tugas akhir terbaik Prodi D4 Teknik Perancangan Jalan belum 2019. Belum baik. Oke, teman-teman, itu sih paling yang bisa saya bahas sama Afdal untuk permulaan ini. Semoga teman-teman suka dengan obrolan ini. Khususnya sih ini memang untuk teman-teman yang Polban, Politeknik, dan umumnya untuk teman-teman yang kuliah ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di konten ngobrolin tentang atau konten lainnya. See you again.